Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu sepanjang malam akan istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, kasih yang baru, anugerah yang baru Engkau kembali sediakan buat kami. Tuhan, mari kembali berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Yesaya 44 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Saudara, tema kita hari ini, Tuhan satu-satunya penolong yang dapat diandalkan. Saudara, konteks perikop dari Yesaya 44 ini ialah bangsa Israel sedang hidup di dalam dosa. Mereka mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan mereka yang jahat. Mereka jauh daripada Tuhan dan mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi bergantung kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Dan lebih parahnya lagi, mereka menggantungkan hidup mereka dengan percaya dan menyembah berhala-berhala. Dalam ayat 9 sampai ayat 20, Tuhan menjabarkan siapakah berhala itu. Berhala yang harus dijauhi, ditinggalkan oleh manusia. Dijelaskan di sana bahwa orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk ilah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempaknya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan di dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi ia juga membuatnya menjadi ilah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku sudah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi ilah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa.
sebab matanya melekat tertutup, sehingga ia tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baraknya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hati yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Saudara, di sini kita mendapati dengan jelas sekali bahwa berhala atau patung yang selama ini disembah oleh orang Israel adalah suatu kesia-siaan. Berhala itu hanya buatan manusia. Mereka mempunyai mata namun tidak dapat melihat. Mereka mempunyai telinga namun tidak dapat mendengar. Artinya, percaya dan menyembah berhala adalah suatu kebodohan. Buktinya, ketika bangsa Israel sedang berada dalam himpitan musuh, di mana berhala-berhalanya itu, mereka diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, berhala atau patung yang terbuat dari kayu atau besi adalah benda-benda mati yang tidak memiliki kehidupan sedikit pun. Benda-benda tersebut tidak dapat menolong, apalagi menyelamatkan manusia. Namun sangat menyedihkan bila kita melihat banyak orang yang memperlakukan berhala atau patung sebagai sesembahan mereka, yang kepadanya mereka meminta pertolongan atau jawaban doa yang dipanjatkan. Padahal yang memahat dan membentuk patung itu adalah manusia juga. Dalam Yesaya 41 ayat 29 dikatakan, lihat, sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Karena itu Tuhan mengatakan dengan jelas sekali dalam ayat mas kita, dalam Yesaya 44 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Saudara, Israel ditegur oleh Tuhan karena mereka mengandalkan bangsa Mesir dan percaya akan berhala-berhala buatan manusia. Tuhan mengingatkan kita hari ini, apapun keadaan kita, ingatlah, jangan lari dan mencari pertolongan lain, seperti pergi ke dukun, ke orang pintar, percaya kepada ramalan, termasuk percaya kepada jimat-jimat. Tetapi percayalah hanya kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang dapat menolong hidup kita dari setiap masalah yang ada. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang akan menyertai dan menjadi penolong hidup kita. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Mazmur 54 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, mari kita sandarkan, kita gantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita percaya dan mencari pertolongan yang lain. Itu hanya tipu muslihat daripada si iblis. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya penolong hidup kita. Mari kita datang dan berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan, Engkaulah penolong hidupku, yang menopang hidup kami sekalian. Kami sungguh membutuhkan Engkau saja di dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, meteraikan firman-Mu untuk menguatkan iman kami. Kami ingin berjalan hanya bersama dengan Engkau. Demikian sepanjang hari ini,
Kehidupan kami pun kami bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau melindungi kami. Tuhan, kami yang sedang bergumul, Tuhan, dengan sakit penyakit kami, tolonglah kami. Kami sedang sakit, ya Tuhan, demam. Kami meriang, ya Tuhan. Engkau jamah kami, Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kami. Kami sedang isolasi karena COVID-19. Tuhan, jamah kami. Engkau juga berikan kami stamina yang baik, daya tahan tubuh yang baik. Engkau yang memberikan kesembuhan buat kami. Tuhan, kami sedang sakit, asam urat kami naik, kolesterol kami tinggi. Tuhan, jamah kami. Engkau juga yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit gigi, Tuhan. Engkau juga menjamah kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, mohon pertolongan daripada Engkau. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan, tolong. Engkau jamah kami. Engkau pulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit, Tuhan, kanker kulit. Engkau juga, Tuhan, yang boleh memberikan kami kekuatan menjalaninya, memberikan kami pertolongan daripada Engkau. Tuhan, kasihani kami. Tolonglah kami. Kami sedang sakit stroke, ya Tuhan. Engkau juga boleh pulihkan keadaan kami, memberikan kami kesabaran untuk menjalaninya. Tuhan, kami mohonkan kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami sedang sakit, ya Tuhan, saraf kejepit. Engkau juga tolong kami, Tuhan. Bagian pinggang kami sakit, kaki kami sakit. Tuhan, kami minta kepada Engkau, tolonglah, berikan belas kasihan-Mu, pulihkanlah keadaan kami. Tuhan, kepada Engkau kami mohonkan belas kasihan kesembuhan buat kami. Kami bergumul dengan masalah keluarga, Tuhan, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan mertua, hubungan dengan anak, Tuhan, yang sedang tidak harmonis. Tuhan juga tolong, Engkau juga, Tuhan, memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami datang dan menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, termasuk masalah keuangan yang kami miliki. Tuhan, tolong kami juga untuk membayar uang kontrakan, untuk membayar cicilan rumah, untuk membayar, Tuhan, hutang-hutangnya ada. Tuhan, boleh buka jalan buat kami. Tuhan, kasihani kami. Kami serahkan, Tuhan, hanya kepada Engkau saja. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang sejati. Amin. Selamat pagi, saudara. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.